Sementara itu Panji Gumilang juga itu memiliki rekening banyak. Kenapa? Karena program NII itu harus dipotong 20% untuk kepentingan dia, untuk pribadinya. Misalnya ada program sapi, pengadaan 1.000 sapi, nanti 20% ke dia ke rekening A. Terus misalnya untuk dana bos masuk ke yayasan, dia memerintahkan dana bos masuk ke pribadinya, rekening B, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Potongan itu diketahui oleh anggota yang menyetorkan, Pak? Atau dilakukan secara diam-diam? Kalangan bawah nggak tahu apa-apa. Yang jamaah bawah ini tahunya jihad fisabilillah, memberikan kepada pimpinannya yang dianggap selalu amanah. Tapi pemotongan itu hanya di tingkat eselon tertinggi, makanya orang-orang yang di sekitar Panji Gumilang adalah orang yang selalu bersama dia lama, atau anaknya, atau iparnya, atau besannya. TPPU adalah memerlukan tindak pidana asalnya. Yang tadi disebutkan Menko, kemungkinan dari penggelapan, penipuan, atau dana bos itu berarti juga bisa korupsi nantinya, atau dari undang-undang yayasan, atau juga mungkin nanti karena ini yayasan sekolah Islam, mungkin dari aturan Kementerian Agama, itu juga bisa nanti dilihat gitu. Sebagai kejahatan asalnya harus ada pelanggaran itu dulu, baru ada transaksi di rekening yang disebutkan tadi, dan kemudian mengalir, itu baru namanya TPPU. Via, zaman sekarang orang masih bicara tentang negara Islam. Hari ini orang masih bicara tentang negara Islam. Logika apa dipakai? Hey, please. Kalau orang-orang yang mantan, bekas, Kang Asep dan lain-lain, semua testimoni ini apakah bisa menjadi alat dan barang buktikah, ataukah kita masih tidak percaya kepada polisi dengan proses yang ada? Tetapi menurut saya semua pernyataan-pernyataan, mulai dari orang yang mengaku sebagai ulama hebat, paham tentang Quran dan lain-lain, seluruhnya mulut-mulut yang menurut saya keluar dari mulut-mulut itu dalam konsep Islam kebenaran sekalipun, tapi kalau disampaikan tidak dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama, maka Anda telah memfitnah, dan itu adalah tata cara yang diatur dalam Al-Quran Al-Baqarah 193. Fitnah itu orang yang keluar dari Islam dan menjadi murtad. Ini Al Zaitun bersama dengan syekhnya, ya, Panji Gumilang dan kawan-kawan, ini kan sekarang sedang menjadi common enemy, artinya menjadi musuh bersama bangsa ini, karena dari catatan MUI maupun Mabes Polri yang bersangkutan itu kan sedang menjadi sorotan masyarakat karena perilakunya ya memang negatif. Jadi silakan saja, nggak apa-apa kalau mereka menganggap kemudian ketua kami ya senior Pak Buya Anwar Abbas kemudian mau dilaporkan, silakan saja, dan sudah lapor ke pengadilan. Artinya ini adalah hak dia untuk lapor, tetapi menurut saya sangat percuma, karena bagaimanapun nama saya beberapa kali di TV juga mengatakan sudah tercemar nama Zaitun itu dengan berbagai kasus yang menimpa dia. Kalau kasus itu dilakukan oleh muridnya terungkap di media sosial masih bisa dibantah, tetapi kali ini ya mohon maaf penyimpangannya itu dengan kasat mata dilakukan oleh syekhnya. Jadi nggak bisa dibantah. Kalau zaman dulu ya tahun-tahun 90 ya 96 belum ada media sosial sekarang masih bisa dibantah. Tapi sekarang ini tidak. Jadi masyarakat dengan mata terbuka, dengan sangat transparan, kesesatan kemudian penyimpangan itu sangat terbuka, bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, dan itu sudah buktinya sudah banyak. Ya mungkin video yang di persoalan inilah yang kemudian dipakai dasar ya lawyer mereka untuk melaporkan Buya. Silakan saja. Mantan Kepala BIN bongkar dugaan keterlibatan asing di polemik Al Zaitun. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono membongkar dugaan peran negara asing dalam polemik pondok pesantren Al Zaitun. Dia mengatakan polemik Al Zaitun dibangun agar situasi Indonesia tak stabil. Ada indikasi peran negara asing di polemik Al Zaitun. Kita ini lagi menghadapi isu Laut Cina Selatan karena merupakan suatu geostrategi dari negara adik kuasa yang sekarang lagi kedodoran dalam perang Eropa antara Rusia dan Ukraina, kata Hendro Priyono dilansir dari Detik News Senin 10 Juli 2023. Menurut Hendro, negara adik kuasa ingin menggeser perang Eropa ke Asia, namun kata dia perang yang dimaksud memakai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi analisa politik hampir semua ahli-ahli dunia bilang
bahwa seluruh negara barat kepingin geopolitik Eropa digeser ke Asia. Isunya digeser ke Asia kemana? Secara geografi adalah Asia Tenggara. Makanya namanya geostrategi dari para beligeran. Dari para negara adik kuasa adalah menyalanya bara di Laut Cina Selatan. Ujarnya Hendro Priyono menuturkan negara lain saat ini sudah bersiap-siap menghadapi perang, salah satunya Singapura dengan memiliki 4 angkatan. Dan di situ mereka siap-siap semua seperti saya sampaikan tadi, 4 angkatan sekarang sudah ada. Angkatan laut, udara, darat, siber, dan siber itu nanti akan merupakan battlefield. Medan tempur, perang psikologi itu tinggal masuk, ungkapnya. Jadi yang Al Zaitun pro, Al Zaitun kontra makin luas, NII pro, NII anti, PKI pro, terus berkembang barang yang tidak ada. Itu diadu sambungnya. Menurutnya bahkan bangsa ini kini tengah diadu domba. Dia menyebut negara Indonesia merupakan negara yang dituduh mendukung Cina oleh negara dikuasa. Jadi kemungkinan ini bisa dimanfaatkan karena perang. Kita negeri yang dituduh oleh negara adikuasa bahwa pro Cina adalah musuh dia Cina. Jadi sasaran nggak kita, itu aja. Jadi sasaran juga tambahnya. Hendro Priyono mengatakan perang dengan artificial intelligence ini bakal bikin masyarakat sulit membedakan hoaks. Dia pun lantas mengajak masyarakat berhati-hati dan menyiapkan diri untuk perang tersebut. Tentara cyber akan melepas melalui hoaks simulatra yang dilepas oleh kecerdasan buatan. Caranya lebih cerdas puluhan kali dari otak manusia. Dan kita akan kebingungan, sekarang aja kita udah bingung, ada hoaks, kita cek ini hoaks bukan. Lama-lama nggak bisa cek lagi karena yang lain udah artificial intelligence. Kita kalau sekarang bisa cek kan ya, ini hoax. Kita cek ke sini, ini hoax. Nantinya all ini. Kamu cek di situ betul berarti ini berita betul, padahal nggak betul. Ini kita mestinya kita harus siap-siap ke situ, bukan ribut soal beginian, imbuhnya.